Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladhi fatarani wa illa alladhi fatarani rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Ramadan. Sekarang waktunya untuk masuk dalam kehidupan nyata. Karena Ramadan itu cuma latihan. Sekarang ini masuk ke asal daripada kehidupan. Kembali pencatatan amalnya normal. Kalau ada orang sebulan dilatih renang, pasti pinter setelah sebulan. Pagi, siang, sore, malam berenang aja sebulan itu pasti nanti pinter latihannya, pinter berenangnya. Kalau ada yang sebulan pagi, siang, sore, malam main sepeda aja, pasti nanti setelah sebulan pinter main sepedanya. Maka kita pagi, siang, sore, malam kemarin itu dilatih takwa aja. Insyaallah la'allakum tattaqun, pasti pintar takwanya setelah 1 bulan. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, Kiai Ferry Nur, Ustaz Ali Zain, Ustaz Anin, dengan semua para ustadz adzikra, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia dalam sehat walafiat barokah seluruhnya, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala pilih di pagi hari ini sehingga masih bisa istiqomah salat subuh berjamaah dan hadir kajian subuh kita. Pada pertemuan yang lalu terakhir itu saudara kami Habib Reza Al-Habsyi menyampaikan ataupun melanjutkan bab kajian ringkasan Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, sampai bab bacaan ketika masuk WC atau masuk kamar mandi, Pak. Intinya adalah meminta perlindungan dari syaitan. Ini orang biasanya kalau jatuh di WC itu beda sama jatuh di selain WC, anehnya Pak. Banyak orang meninggal itu karena jatuh di WC. Beda sekali. Saya punya guru bahasa Inggris meninggal jatuh di WC, pendarahan di otak. Terus juga ada beberapa kenalan jatuh di WC, nggak lama meninggal. Bukan karena WC itu adalah tempat kematian, ya bukan. Tetapi yang kita harus waspada itu, kenapa Nabi itu sampai minta perlindungan dari setan untuk masuk dalam WC. Ini pasti ada banyak setan yang ada di dalam WC. Terus kemudian kalaulah Allah takdirkan kita meninggal di dalam WC, setidaknya dengan mengamalkan sunnah-sunnah WC, kita wafat dalam keadaan mengamalkan sunnah. Dan ini yang lebih penting. Satu, bisa terhindar daripada segala keburukan jin ataupun gangguan setan yang ada dalam WC. Namanya setan WC. Yang kedua, kalaulah seandainya kita ini tetap terganggu,
sampai ada bahaya datang atau mengenai kita di dalam WC, kemudian meninggal dunia dengan sebab itu, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi yang dilihat itu bukan tempat meninggalnya, Pak, tapi bagaimana meninggalnya. Kalaulah meninggal di dekat Ka'bah tapi lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedang mukul berantem sama orang karena berebut Hajar Aswad, ataupun juga sedang megangin perempuan yang bukan mahram ketika tawaf dalam keadaan sengaja, kemudian meninggal yang walaupun depan Ka'bah lah nggak manfaat apa-apa, itu tetap su'ul khotimah. Jadi yang dilihat itu adalah keadaannya, bukan tempatnya. Nah, sekarang kita ini belajar untuk mengamalkan sunnah-sunnah WC. Tapi sunnah-sunnah majelisnya juga minta diamalkan, Pak. Nah, ini sedikit-dikit. Ini masih kosong nih, boleh diisi sebelum kita memulai penerbangan. Harap kencangkan tali kleda ataupun juga tali pengaman Anda ini kan. Ini Allah itu senang sekali kalau kita ini membuat soft di dalam sholat dan majelis-majelis umpama ini ya. Yang berikutnya adalah setelah kita membaca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau riwayat lain Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Nah, ini Imam Nawawi memperingatkan sunnah WC yang disebutkan oleh beliau. Ini saya ringkas saja. Yukrahu dzikru wal kalam hala qada'il hajati. Dimakruhkan bicara dan zikir dan bicara ketika menunaikan hajat. Wal jima'i, begitu pula juga dengan ketika jima, ngomong ataupun zikir. Padahal ini perkara yang bagus, Pak. Tapi ketika buang air hukumnya makruh, karohata tanzihin la yahrum. Hukumnya makruh tanzih, makruh yang tidak ada dosa. Jadi kalau dalam fikih ada istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, terus makruh ini sudah masuk dalam kategori larangan. Karena dalam usul fikih makruh itu adalah an-nahyu ghairu jazimin. Larangan tapi enggak kuat. Itu namanya makruh. Dia sudah dilarang, tapi dia enggak kuat. Karena tidak ada, mungkin karena tidak ada ancaman yang sabit atau yang sahih, tidak ada ancamannya, atau hanya larangan bersifat adab. Nah, makruh ini nanti dibagi dua, Pak. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu yang enggak ada dosa. Makruh tahrim itu ada dosa. Jadi kalau ditinggalkan itu dapat pahala, kalau dilaksanakan dapat dosa. Loh, kok ini makruh tahrim sama seperti haram? Ini yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah dalilnya. Kalau makruh tahrim, dia ada ancaman tetapi tidak kuat dalilnya. Tapi kalau haram itu ada ancamannya, apalagi ada laknatnya, apalagi ada nerakanya, sebutan nerakanya, dan dia kuat secara kekuatan dalil itu termasuk dalil yang kuat. Jadi bedanya itu hanya di penguatan dalil, tapi sama-sama kena dosa kalau makruh tahrim itu. Nah, ini bicara dan zikir ketika buang air, ini hukumnya makruh tanzih, makruh tapi nggak dosa. Tapi kalau bapak tinggalkan dapat pahala. Cuma begini, di dalam meninggalkan itu ada tuntutan yang menuntut untuk meninggalkan baru dapat pahala. Contoh gini, sekarang bapak lagi zina apa enggak? Enggak. Bapak lagi minum khamar apa enggak? Enggak ya. Bapak lagi tidur apa enggak? Kita sekarang kan lagi enggak maksiat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itu juga udah alhamdulillah ya. Tidur juga alhamdulillah. Setidaknya dengan tidur nggak maksiat kan gitu ya, minimal ya. Tapi tidur di pengajian nggak tahu maksiat apa enggak ya. Semoga sih bukan ya. Nah, cuma tidak maksiatnya kita saat ini, apakah termasuk haram yang kalau ditinggalkan mendapatkan pahala? Haram itu kan kalau dilaksanakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, sekarang Bapak sedang meninggalkan perkara yang haram. Bapak lagi nggak nyolong, kita lagi nggak judi, kita lagi nggak minum khamar, kita lagi nggak makan babi, kita nggak lagi makan bangkai. Semua perkara haram sedang tidak kita laksanakan secara zahir ya. Apakah kita dapat pahala sekarang ini? Berarti pahala meninggalkan zina, pahala. Nah, jadi tark atau meninggalkan sesuatu yang haram ataupun yang makruh itu akan dapat pahala kalau ada tuntutannya. Kalau ada bapak atau ada orang lagi berduaan sama perempuan yang bukan halal, yang tidak halal, terus kemudian sudah mau berzina, akhirnya nggak jadi. Wah, ini akhafullah, masya Allah, saya ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya pergi, ini baru dapat pahala. Ada tuntutan zina ketika itu, terus ditinggal. Ngerti ya Pak ya? Wah, ini ada tawaran minum khamar atau narkoba, terus ditolak. Ada tuntutannya, terus ditinggal, baru ini dapat pahala. Tapi kalau sekarang nggak ada tuntutan untuk meninggalkan haram, karena memang nggak ada perkara haramnya, maka tidak dapat pahala. Sama juga ini, Bapak lagi ngeden, lagi kencing, terus ada orang ngajak ngobrol, Pak kemarin gimana pertandingan bolanya, timnas menang apa enggak? Syukur, emang enak lagi ya, segala ninggalin ngaji kadang-kadang. Akhirnya sambil kencing sambil kalah, wasitnya curang misalnya ini kan. Ngobrol ketika itu hukumnya makruh. Tapi kalau bapak yang diajak ngobrol, bapak diem aja sambil kencing itu, nungguin kencingnya selesai, baru bapak jawab, ini bapak dapat pahala karena meninggalkan yang makruh ketika ada tuntutannya. Bisa dipahami ya? Nah, ini enaknya gitu, enaknya punya ilmu tuh gitu. Bapak tahan, lagi buang air, ada orang, Assalamualaikum. Bapak jawab apa enggak jawab? Jawab sama kan adalah wajib. Wah, ini nggak ngerti ini. Waalaikumsalam, nggak enak ini kan. Lagi ngeden sambil jawab salam. Ini malah hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau justru ketika bapak dalam keadaan sadar, dan sadar itu harus tahu, harus ada ilmunya. Bapak diam nggak jawab salam, Assalamualaikum, bapak lagi buang air, Assalamualaikum, sengaja bapak diam untuk meninggalkan yang makruh, dapat pahala. Ini namanya meninggalkannya dengan kesadaran dan keilmuan, baru dapat pahala. Bisa dipahami ya? Ini namanya makruh tanzih. Begitu pula juga ketika bersin, sunnahnya alhamdulillah, dan orang yang mendengar sunnahnya mengucap tashmid, yarhamukallah. Tapi orang yang sedang buang air atau sedang jima, ini tidak dianjurkan untuk mengucap, tidak disunnahkan, bahkan makruh berbicara. Satu, yang kedua zikir ketika buang air dan ketika jima. Jadi bapak jima nggak usah pakai takbir pak, udah kayak mau demo dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan aneh. Itu malah makruh, diemnya itu. Jadi zikirnya itu zikir hati, zikir kolbi, ini sunnah. Kita dianjurkan pak, ketika sedang jima, Bang Didi mah diam aja belum. Nah ya, maksudnya ketika sedang jima itu, maka kita ini dianjurkan untuk saat ketika klimaksnya, maka itu dianjurkan untuk mengucap zikir, Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i nasaba
segala puji bagi Allah yang telah menjadikan daripada setetes air mani nasab keturunan. Itu sunnah minimal, alhamdulillah, tapi nggak diucap dalam hati. Tetap ingatnya itu ingat Allah. Bahkan anjuran ulama, Pak, ini anjuran ulama ya, kalau mau anaknya itu jadi ulama, itu waktu bersama istri membayangkan sosok ulama yang diinginkan. Misalnya bapak mau anaknya itu seperti Habib Umar, maka ketika jima, ketika bersama istri itu, maka bayangkan Habib Umar. Ya begitulah lebih kurang ya. Ini kata ulama, bapak percaya nggak percaya ya, ini bukan hadis juga, nggak wajib diimani gitu kan. Nah, cuma nggak boleh ngobrol sambil jima terus kemudian sambil ngobrol. Ini hukumnya makruh ya Pak ya. Tapi setelah tidak dalam keadaan jima atau di celah-celah yang tidak dalam keadaan jima, Bapak bisa dipahami ya? Gini, saya pahami dulu, buang air aja dulu dah sebelum ngomongin jima. Bapak soalnya ngantuk, makanya saya nggak jadi ngomongin jima ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu detailnya tuh begini, yang dimakruhkan bicara dan zikir itu hala qada'il hajah, ketika tepat air ataupun kotorannya tuh keluar. Tapi kalau dia sudah keluar habis atau sesaat sebelumnya, itu makruh, itu tidak makruh berbicara di dalam WC. Bapak masuk ke WC, kemakruhan bicaranya itu bukan karena masuk WC-nya, tapi kemakruhan itu karena buang airnya. Ngerti nggak Pak? Waktu Bapak lagi selesai plung, udah selesai ya, keluar ada ya, terus ada orang yang ngajak bicara. Siapa di dalam? Yakub misalnya ini kan, itu ngobrol kayak gitu. Ketika sudah kotorannya keluar tidak makruh. Yang makruh itu ketika kotorannya sambil keluar, Bapak sambil ngobrol. Ngerti ya saya sini ya? Bapak kencing ini, kencing sudah habis air kencingnya, tapi belum cebok, belum istinja. Terus ada orang yang nanya sesuatu. Pak, kemarin ini gimana? Udah azan belum? Udah tadi saya dengar. Bapak jawab itu udah, tapi kencingnya udah selesai. Ini tidak makruh. Jadi ngobrol dalam kamar mandi itu tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu ngobrol ketika buang air. Bisa dipahami Pak? Nah, jadi yang dimakruhkan itu bukan tempatnya. Bapak mandi doang nih, bukan buang air. Bapak mandi, ketika mandi ada yang ngajak ngobrol, entah istri Bapak atau anak Bapak, terus kemudian Bapak bicara ketika itu tidak makruh. Yang makruh itu ketika sedang buang airnya. Beda kan? Nah, jima juga gitu maksudnya. Waktu di dalam, waduh bingung kan, di dalam dan di luar kita agak gitu ya. Waktu di dalam nggak ngerti Bang, nggak usah Bang, atau Bapak berusaha memahami ya. Itu tidak, waktu di dalam itu makruh bicaranya. Tapi ketika sedang tidak di dalam, maka dia tidak makruh. Bahkan ini dianjurkan oleh para seksolog untuk berbicara, takutnya pasangan itu tidak nyaman. Bapak mah nyaman-nyaman aja, pasangan tidak nyaman harus diajak bicara. Kepuasan sampai mana atau tidak, dan itu hak pasangan hidup, pasangan kita gitu ya. Jadi jangan mau enaknya doang, tapi perlu ada tamahal. Kalau di dalam hadis itu kata Nabi, jangan buru-buru dicabut. Takutnya itu adalah kepuasan si istri, gitu maksudnya. Jadi artinya di dalam mencapai kepuasan orgasme itu juga harus ada komunikasi. Tapi bagaimana biar komunikasinya itu tidak bertentangan dengan syariah? Tadi dengan fikih, yaitu komunikasinya itu setelah di luar, bukan waktu di. Bisa dipahami nggak Pak ini? Kiap-kiap aja Bapak ya. Masya Allah, ini pagi-pagi ya, nggak apa-apa lah pagi-pagi kan, yang penting jadi amalan sunnah ini ya.